Yes, sebelum kita welcome masuk home juga ya nih, lebih welcome home. lanjut, kita mau sambut ada Pastor Yusuf. Shalom, Pastor Yusuf. Pastor Yusuf. Oke. Dan juga para gembala juga para gembala, yang ada di Pastor Zoom. Caleb dan leader-leader yang lain. CGL Shalom, Coach, CGL Coach dan Shalom. Saya sebagainya. melihat senyum-senyum yang luar biasa Kak Wih, Suki. senyumnya semringah banget. Nah, bahagianya Betul. nular ya, seneng banget ya. Sekalipun kita di sini tertutup masker, tapi kita juga senyum kok ini. Iya, senyum sekali kita nih. Oke, nggak pakai lama lagi, kita akan lanjut ke games. Games. Tapi sebelum games, saya udah nggak sabar nih. sebelum games kita akan membacakan bagaimana cara ikut gamesnya. Oke, Oke ya. peraturannya ya. Peraturannya gampang betul. sekali. Nah, peraturan pertama, semua ini berhubungan dengan perjanjian Baru. Oke. Kak Suk, kami akan memberikan 3 petunjuk yang mengarahkan satu jawaban berupa satu nama. Satu nama dan itu di perjanjian baru saja. Perjanjian baru. Oke. Nah, Yang paling ketiga. gampang. Ini kan agak sulit-sulit nih. Boleh lihat Google. Waduh, luar ya kan? biasa gamenya. Bebas. Nah, Yang ketiga untuk cara syaratnya menjawabnya silakan menjawab cepet-cepetan di kolom chat. Nanti ada Nah, juri yang menyurtir dan mencatat nanti ya. yang paling betul, tepat dan cepat. Ya, benar Oke. sekali. Nah, bagi yang penasaran jawabannya akan ditampilkan 5 detik setelah petunjuk terakhir disebutkan. Betul. Nggak pakai lama lagi. Saya Mari sudah kita nggak mulai sabar ya. nih Kak Suki. Let's go. Yang pertama. Petunjuk pertama adalah bendahara. Oke. Petunjuk yang kedua adalah 30 keping perak. Kayaknya sudah banyak yang tahu nih. Petunjuk yang ketiga adalah 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya Oke, adalah jawabannya Yudas Yudas Iskariot. Iskariot. Siapa Apakah yang jawab benar? saya jawab benar nih? Saya yang benar nih, saya yang benar. Jawabannya, siapa yang jawab benar? Ternyata ini baru testing. Nah, berarti iya tidak dihitung. Berarti kan semua jemaat yang di sini yang menyimak mengerti nih ya tata caranya. Betul. Tapi gini Kak Suki, nomor 1 ini memang pemanasan. Iya. Supaya panas. Yang kedua, Berarti kita ini langsung sekitar ini lanjut. Kak Nana ada sekitar 8.000 orang yang ikut Betul. games ini. Dan ini Waduh. untuk pemenang game akan diumumkan di terakhir ya. Ya, jadi jangan tetap harus kemana-mana, standby tetap nih. standby ya. Oke, Ya. lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kedua. Clue Cluenya. yang pertama adalah Kefas. Kefas. Boleh langsung menjawab. Yang kedua, nelayan. Yang ketiga, menyangkal. Silakan menjawab 5, Saya bisa, 4, saya bisa. 3, 2, 1. Jawabannya adalah Simon Petrus. Ini bukan Sinom loh ya, Simon. Yang jawab Sinom berarti lagi haus sama kayak saya. nggak pakai lama lagi, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ketiga. Clue yang pertama adalah Raja Herodes Agripa I. Boleh Google, ini agak sulit tapi sangat Pasti gampang. bisa. Clue kedua, saudara kandung Yesus. Ayo, lanjut ke clue ketiga adalah Clue ketiga adalah Zebedius dan Salome. Salome. Silakan menjawab. Bukan 5, Salmon. 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah Yakobus. Yes, siapa Saya yang lihat jawab ada Yakobus? 8.800 orang yang jawab benar ini. Kayaknya Waduh. Yakobus hadir juga di sini enggak sih? Oh gitu ya. Yakobus hadir di sini enggak? Oh, oke, siap. Oke, lanjut Oke, ke pertanyaan berikutnya tanpa lama-lama lagi. Oke, Clue yang pertama adalah anak rohani Paulus. Oke. Yang Clue kedua. yang kedua adalah Eunike. Kok kayaknya tegang ya yang di rumah Iya. ya? Aduh, ngomong Paulus Boleh langsung Google, tegang. ini gampang Iya, kok. gampang Lanjut kok. ke clue ketiga Clue adalah ketiga adalah Listra. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah Timotius. Yeay. Wah, yang jawab banyak banget nih, jurinya kebingungan tampaknya nih ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Juri kalau bingung nama saya aja yang dimenangkan juri. Iya. Oke, Oke, pertanyaan berikutnya siap-siap ya. Clue yang pertama adalah ada di chat. Clue yang pertama adalah buta. Buta ya. lanjut. Clue Clue yang kedua kedua adalah Ananias. Ananias. Lanjut ke clue yang ketiga adalah Saulus. 5, Jawabannya adalah 3, 2, 1. Jawabannya adalah Paulus. Yeay. Ada yang tepuk tangan berarti menang. Ini Ada jawabannya yang benar yang jawab ini. kelihatannya.
Paulus ini namaku loh ya, margaku ini. Siapa yang panggil-panggil margaku ini ya? Oke. Tanpa lama-lama lagi lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, clue pertama adalah dokter. Ini semua ada di perjanjian baru ya. Baru. Lanjut ke clue kedua. Clue kedua. Anak rohani Paulus. Oh, ini anak rohaninya ya. Iya. Oke, clue ketiga. Clue yang terakhir adalah GMS Surabaya Timur. Nah ini saya menang. Jadi saya kalau dan misalnya jawabannya adalah Lukas. Iya, karena Pastor Lukas adalah gembala di GMS Surabaya Timur. Maaf ya Pastor Lukas, kita bukan lagi mempermainkan namanya. Oke, sekian untuk games kali ini. Oke, pemenangnya sudah ada, luar biasa. Kita mau kasih tepuk tangan dulu, walaupun belum disebutkan ya, tepuk tangan. Tepuk tangan dulu, oke. Oke, tepuk tangan. Kita minta iringan pianonya, jreng-jreng gitu ya. Wah, oke, siap-siap untuk pemenangnya adalah Isel. Selamat buat Isel. Selamat buat Isel ya. Saya ngomong sampai terbata-bata saking senengnya nih ya. Oke, Isel. Terima kasih buat Isel. Thank you ya Isel. Isel say hi. Isel yang mana? Isel bisa dipin. Isel bisa dipin. Saya ingin tahu yang namanya Isel, kok hebat banget. Hebat banget bisa ini, jawab keren ya. banget ya Isel. Gak ketemu ya. Oh, it's okay ya. Isel, oke. Terima kasih untuk gamesnya. Selamat buat Isel. Kita mau bersiap nih untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Jangan canggung Bapak Ibu. Masih ada giveaway satu betul. lagi. Silakan nyalakan kameranya. Berikan Video ekspresi on, yang terbaik. Ya. Jangan canggung, sekalipun kita di rumah, kita ada terpisah jarak, tapi hadirat Tuhan tidak ada jarak. Haleluya. Di sini kita merasakan hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada juga akan merasakan hadirat Tuhan yang sama. Oke, waktu tepat persilakan tim BAW. Shalom Jawa Timur. Siap kita bersuka cita hari ini, amin. Yang bersuka cita boleh kita berikan tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita naikkan pujian terbaik kita pada malam hari ini di hadapannya. Mari yang bisa bertepuk tangan, kita bertepuk tangan bersama-sama. Bersama-sama kita katakan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, ajaiblah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Dia Allah yang besar, yang percaya katakan besarlah. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, ajaiblah kuasanya. Dan aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Bersama lambaikan tanganmu, katakan terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi
Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Katakan dengan iman setiap kita, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Siap lebih lagi meninggikan nama Tuhan kita. Amin Bapak Saudaraku. Haleluya. Katakan, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Dia Allah yang ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menangkan kutuk dan membebaskan jiwa kami. Semuanya bisa bertepuk tangan di atas kepala, bertepuk. Hey, hey, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Satu kali lagi katakan, terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Kau ajaib Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu Tuhan kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan. Kami bersorak Tuhan, oh, bertepuk tangan. Dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan. Lebih sungguh lagi katakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Boleh berikan tepuk tangan dan sorak-sorai Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan hari ini Bapa, kalau kami boleh memuji meninggikan namamu. Dan biarlah hari ini, di hari ulang tahun satelit kami, di hari ulang tahun Tuhan GMS Surabaya Timur, kami mau lebih lagi bawa hidup kami, kami mau bawa lebih lagi Tuhan setiap pujian penyembahan kami, biar ini semua boleh menyenangkan hati-Mu. Kami datang Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Oh, thank you Lord.
Bapakku datang untuk menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagi. Mari nyatakan iman-Mu, katakan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku kami datang Tuhan. Bapakku datang untuk menyembah-Mu, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau selalu ada Tuhan, ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah pernah kami cemas Tuhan. Oh, saat ku lemah, Kau kuatku. Serukan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya,
perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, dan ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Perbuatanmu ajaib Tuhan di hidup kami, Yesus. Kami muliakan Engkau, haleluya, haleluya. Biar sembah kami menyenangkanmu, biar sembah kami muliakanmu Tuhan. Oh Yesus, bertahta atas pujian kami, biar sembah dan puji kami memenuhi tatamu, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, buat perbuatanmu yang ajaib, buat perbuatanmu yang ajaib, Yesus. Kami berserah padamu, kami percaya perbuatanmu ajaib, dan kau selalu beserta kami, Yesus. Haleluya, haleluya. Oh ya la 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 moshi la 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 la, ya la 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 basyukur. Tak perlu kami khawatir Tuhan, tak perlu kami takut Tuhan, sebab tongkat dan gadamu yang menuntun kami. Tak perlu kami bimbang, tak perlu kami cemas, sebab janji-Mu ya dan amin. Kau Allah yang setia akan janji-Mu, janji memelihara kami, janji menuntun kami. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku gentas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan tak usah ku takut Tuhan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuat. Sekali lagi katakan tak usah ku takut, tak usah ku takut. Iman kami Tuhan, Kau besertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas,
bagai perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, dan ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Ya Tuhan, kami selalu bersyukur, kami selalu percaya perbuatanmu ajaib. Perbuatanmu ajaib Tuhan, perbuatanmu ajaib. Oh, mari yang percaya bersama dengan saya nyanyikan lagu ini. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, dan tiada sepertimu, tiada seperti Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti. Mari katakan sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar dan perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada sepertimu, tiada seperti Engkau. Lebih lagi katakan sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi katakan sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Yang percaya berikan tepuk tangan dan sorak-sorai buat Tuhan kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati
berputus asa. Mukjizat Tuhan ada, setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, Tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Shalom semuanya. Perkenalkan, saya Jeffrey dari CGT02. Saya bergabung di dalam CG ini kurang lebih sejak 2 tahun yang lalu. Saya sungguh bersyukur saya bisa bergabung di dalam CG ini, karena melalui CG ini saya dikuatkan, saya menemukan teman-teman yang baru, saya menemukan sebuah komunitas rohani yang bisa membangun kerohanian kita bersama-sama. Dan juga di dalam CG ini kita bisa saling menguatkan, saling melayani, dan juga saling membantu jika ada yang mengalami kesusahan. Dan juga tidak lupa, kami juga di sini sudah seperti keluarga. Kami adalah sebuah keluarga di mana kebetulan kita memiliki hobi yang sama, yaitu kita suka wisata kuliner. Selama mengikuti CG ini, saya sungguh bersyukur karena saya banyak mendapatkan banyak hal-hal yang baru. Saya banyak mendapatkan tidak hanya teman-teman, tapi saya juga banyak mendapatkan pemuritan untuk mengerti hal-hal yang kadang tidak kita ketahui sebelumnya. Harapan saya untuk GMS Surabaya Timur kedepannya boleh semakin luar biasa, boleh semakin dipakai oleh Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa lebih banyak lagi kepada Tuhan. Shalom, nama saya Anita dari CGT06 bersama anak saya namanya Nasya. Kali ini kami mau menyaksikan kebaikan Tuhan buat keluarga kami. Kurang lebih 1 tahun terakhir saya join ke dalam CG. Saya bersyukur punya sahabat yang selalu
mengajak saya untuk join JG. Meskipun tidak mudah awal-awal untuk join JG, karena beberapa kali saya juga tidak bisa join dalam JG, tapi saya tahu ada kerinduan di dalam hati saya untuk bisa rutin ikut JG. Puji Tuhan, saya berusaha untuk bisa join JG. Saya tahu itu dari Roh Kudus dan itu membuat hati saya penuh dengan damai sejahtera. Saya merasa diberkati lewat setiap sharing yang ada, dan juga setiap hal yang saya terima melalui JG. Saya tahu ada kebaikan Tuhan yang nyata, meskipun hari-hari yang kami lalui sulit, tapi kami tahu saat Tuhan beserta, segala sesuatu yang kami hadapi boleh bisa terlewati dengan baik. Terima kasih buat leader-leader dan juga teman-teman di JG yang selalu support kami di dalam doa. Hai, Shalom. Saya Evi dari CGT 01. Saya mau sharing tentang kebaikan Tuhan ketika saya diberi kesempatan untuk bergabung di CGT 01. Sejak pandemi tahun 2020, saya diperkenalkan di CG ini oleh Ko Widi dan Jesiani, dan ada banyak berkat yang saya terima selama saya ikut di CG ini. Saya boleh ada di komunitas yang luar biasa, bisa saling support satu dengan yang lain, kita bisa sharing dan saling menguatkan, dan ada banyak berkat yang saya terima. Saya diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan betapa luar biasanya Tuhan, bagaimana Tuhan baik dalam kehidupan setiap kita. Melalui sharing, kasih kesempatan untuk bisa sharing, untuk bisa melayani dalam puji-pujian. Dan saya bersyukur juga dipertemukan dengan teman-teman seiman. Kita boleh saling support melalui sharing-sharing setiap anggota CG ini. Dan saya bersyukur Tuhan tuh baik ya. Di masa pandemi ini ada banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup pribadi lepas pribadi, dan ketika di CG ini pun kami sama-sama bertumbuh, berbuah, dan semua untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dan terima kasih buat kesempatan saya boleh ada di dalam CGT 01. Dan saya mau ucapkan happy birthday buat GMS Timur, dan kita mau sama-sama melayani Tuhan, memberi yang terbaik dalam hidup setiap kita bagi kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Oke, haleluya. Bisa nggak kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita dimanapun saudara berada? Shalom. Apa kabarnya? Wow, tidak terasa ya hari ini, sekalipun mungkin waktunya tidak tepat hari ini, tetapi hari ini kita mau merayakan 11 tahun umur GMS Surabaya Timur. Bisa kasih selamat ulang tahun buat diri kita sendiri. Happy birthday, selamat ulang tahun. Saya percaya selama 11 tahun ini Tuhan sudah melakukan banyak perkara yang hebat. Ada banyak kehidupan yang diubahkan, ada banyak kehidupan yang terdampak karena kehadiran GMS Surabaya Timur ini. Dan ini yang saya percaya. Perhatikan ini baik-baik. Ini yang saya percaya. Tuhan belum selesai dengan kita. Sebesar apapun dampak yang mungkin sudah Tuhan kerjakan melalui GMS Surabaya Timur, ini yang saya percaya ada yang jauh lebih besar lagi di depan kita, di masa yang akan datang kita. Karena Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Tuhan sudah menyediakan perkara-perkara besar buat semua kita. Amin. Dan saya mengundang, saya mengajak seluruh jemaat, seluruh anggota CG GMS Surabaya Timur ini untuk punya iman sama-sama, untuk punya pengharapan sama-sama, untuk punya mimpi sama-sama, bahwa hari esok kita, Tuhan mau pakai kita jauh lebih besar lagi untuk kemuliaan namanya. Amin, amin. Saya ingin share apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Tapi sebelum itu yuk
Kita mau datang ke Tuhan sekali lagi, kita minta supaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, menyampaikan isi hatinya. Biarkan hati kita seperti tanah hati yang baik, sungguh-sungguh bisa melihat, sungguh-sungguh bisa menerima apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan inginkan. Kita bisa melihat sama seperti Tuhan melihat. Mari kita datang ke Tuhan. Tuhan, hari ini kami datang kepadamu. Hari ini kami tidak terasa kami merayakan ulang tahun ke-11 dari komunitas kami. Kami tahu bahwa Tuhan sudah melakukan perkara-perkara yang hebat, khususnya beberapa tahun terakhir ini. 1-2 tahun terakhir ini, sekalipun banyak rintangan, sekalipun banyak halangan, tapi kami melihat penyertaan-Mu luar biasa di tengah-tengah kami, Tuhan. Kami melihat tanda-tanda yang ajaib di tengah-tengah kami, dan kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kehadiran-Mu selalu nyata buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa hari ini, saat ini, sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan pimpin untuk ke level yang baru. Kami siap untuk Tuhan pimpin masuk kepada perkara-perkara yang lebih luar biasa di depan kami Tuhan. Karena kami percaya keadaan kami hari ini bukanlah keadaan yang terbaik. Karena yang terbaik ada di depan kami. The best is yet to come. Dan kami percaya itu Tuhan. Biar kami tangkap isi hati-Mu. Kami menangkap apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami. Dan kami mau sungguh-sungguh bersemangat untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau. Sampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Kami siap mendengar, kami siap menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Saudara, waktu saya siapkan firman Tuhan untuk hari ini, ada satu ayat yang sungguh-sungguh kuat di hati saya. Tuhan sungguh-sungguh taruh di hati saya. Dan saya percaya sungguh bahwa ayat ini untuk kita semua. Mazmur pasalnya yang ke-126 ayat 2 dan 3. Kita mau baca sama-sama ya. Mazmur 126 ayat 2 dan 3. Ini keadaan kita, ini firman Tuhan untuk kita semua. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu, berkatalah orang di antara bangsa-bangsa. Perhatikan ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada GMS Surabaya Timur. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Waktu saya baca ayat ini, waktu saya dapat ayat ini, hati saya bersukacita luar biasa. Kenapa? Karena saya tahu ini ayat, ini firman adalah janji Tuhan buat kita semua. Tuhan telah mempersiapkan perkara besar untuk GMS Surabaya Timur. Yang percaya berkata amin. Yang percaya berkata amin. Tuhan telah mempersiapkan perkara yang besar buat kita. Tuhan yang memanggil kita semua untuk melakukan perkara yang besar. Tuhan sudah memanggil kita semua untuk mengerjakan perkara-perkara yang besar. GMS Surabaya Timur bukan diciptakan hanya sekedar ada. GMS Surabaya Timur bukan diciptakan hanya sekedar eksis. Enggak, saudara. GMS Surabaya Timur ada untuk melakukan perkara-perkara yang besar. GMS Surabaya Timur tidak ditetapkan untuk jadi gereja, untuk jadi komunitas, untuk jadi sekumpulan orang yang cuma menjalani rutinitasnya dengan normal, dengan biasa. GMS Surabaya Timur sudah di-create, sudah ditetapkan, sudah diciptakan untuk melakukan perkara-perkara yang besar, berdampak untuk kota dan bangsa ini.
saya bermimpi, saya beriman, dan saya sungguh-sungguh menaruh semua pengharapan saya untuk satu kebenaran ini, bahwa komunitas kita GMS Surabaya Timur, CG-CG kita ditetapkan Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Ada amin. Karena Tuhan berkata di Mazmur 126 ayat 2 dan 3 tadi, akan tiba waktunya semua kita, bahkan bukan hanya semua kita, tetapi orang-orang yang melihat kita akan berkata satu hal ini: Tuhan telah melakukan perkara yang besar untuk kita, di tengah-tengah kita, melalui kita. Ada amin, ada amin. Kalau hari-hari ini, selama masa pandemi ini, mungkin kita semua terbawa suasana, terbawa keadaan. Kita berkata, ya mungkin GMS Surabaya Timur diciptakan atau ditetapkan hanya segini-segini saja. Kita mungkin tidak akan kemana-mana. Kita mungkin tidak menjadi gereja yang besar. Kita mungkin tidak menjadi gereja atau komunitas yang berdampak. Enggak. Saya tahu di dalam roh saya, Tuhan sudah menetapkan perkara yang besar buat kita semua. Amin. Amin. Tuhan sudah mempersiapkan, Tuhan sudah set perkara yang besar untuk GMS Surabaya Timur, untuk CG Timur. Itu saudara dan saya. Amin. Amin. Dan saya percaya bukan hanya kehidupan di gereja saja, bukan hanya perkara besar, bukan hanya ditetapkan untuk GMS Surabaya Timur saja, tetapi perkara besar sudah Tuhan tetapkan untuk setiap kita anggota CG GMS Surabaya Timur. Tuhan sudah menetapkan perkara-perkara besar untuk saudara dan saya sebagai pribadi, sebagai seorang individu. Tuhan sudah menetapkan perkara yang besar untuk kehidupan pribadi saudara. Kalau hari ini mungkin keadaan saudara sudah baik, sudah merasa puas, saya mau berkata bahwa masih ada yang terbaik yang di depan saudara. Jangan berhenti bermimpi, jangan berhenti berharap, jangan berhenti untuk mengharapkan sebuah dampak yang lebih besar dari kehidupan saudara. Jangan jalani kehidupan yang rutin, jangan jalani kehidupan yang cuma jalan di tempat. Ayo bermimpi, ayo bersemangat, ayo sungguh-sungguh kerjakan hidup kita, karena yang terbaik ada di depan kita. Karena yang terbaik ada di depan kita. Saya nggak peduli, bahkan mungkin hari ini keadaan kita bisa dibilang jalan dengan biasa saja, itu sudah puji Tuhan ya. Dengan situasi yang sekarang terjadi mungkin, tapi taruh di hati kita sungguh-sungguh, tidak selamanya kita akan jalani hidup yang seperti ini. Tuhan sudah siapkan perkara yang besar buat kita. Do you believe it? Apakah saudara percaya itu? Tuhan sudah menyiapkan perkara yang besar buat hidup kita. Waktu saya dapat ayat ini, saya berkata sama diri saya sendiri, Lukas, the best is yet to come. Kalau selama 1 tahun, 2 tahun ini mungkin saudara seolah-olah memendam mimpi saudara. Mungkin seolah-olah saudara memudarkan mimpi dan semangat saudara. Saya berdoa hari ini, mimpi kita hidup kembali. Harapan kita nyala kembali. Bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik di depan kita. Amin. Katakan ini sama-sama dengan saya. The best is yet to come. Tuhan menyediakan yang terbaik di depan kita. Amin, amin. Tuhan menyediakan perkara yang besar buat hidup kita. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya mengalami perkara besar? Bagaimana caranya mengalami perkara besar? Setialah pada perkara kecil. 1 Samuel pasalnya yang ke-9. Kalau saudara baca nanti di rumah, sekarang di rumah sih,
Itu cerita tentang Saul yang disuruh papanya untuk mencari keledai. Ada satu kisah yang unik sekali. Kita lihat ya, 1 Samuel pasal 9 ayat yang ketiga. Kis, ayah Saul itu kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kis kepada Saul anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergi mencari keledai-keledai itu. Jadi ini Saul dikasih tanggung jawab. Saul dikasih tugas untuk mencari keledai. Tanpa Saul tahu, di ujung perjalanannya Saul, Tuhan menetapkan perkara besar, yaitu Saul ditetapkan menjadi raja. Tapi di ujungnya, saudara, itu nanti Saul nggak tahu bahwa dia ditetapkan jadi raja. Yang Saul tahu hari itu, saat itu, dia harus mengurusi perkara kecil, yaitu mencari keledai yang hilang. Mencari keledai yang hilang entah kemana, dia harus cari itu. Saudara, kadang-kadang kita ini sebagai manusia mengecilkan perkara-perkara atau permulaan yang kecil. Kalau kita lihat hari ini GMS Surabaya Timur, ini secara pribadi ya, kalau kita harus jujur, dibandingkan dengan semua, kalau untuk kali ini saja lah ya, kita membandingkan diri dengan CG yang lain, mungkin CGP, CGM, CGS, mungkin kita memulai dengan kelompok yang paling kecil. Hari ini kita punya 7 CG, tapi saya percaya 7 CG ini 7 CG yang luar biasa. Itu saudara semuanya. Amin. Amin. Dan kita sudah lihat selama 1-2 tahun ini, kita tidak berhenti bertumbuh. Tuhan menambahkan jiwa-jiwa baru di tengah-tengah kita, dan kita tetap menjadi dampak. Tetapi kalau boleh dibilang, kita memulai dengan sesuatu yang kecil. Jangan remehkan permulaan yang kecil itu. Karena segala sesuatu yang besar yang Tuhan tetapkan, seringkali selalu dimulai dengan permulaan yang kecil. Saya punya anak 2, hari ini besar-besar semua. Minimal istri saya kalau gendong kedua anak saya berbarengan, bersama-sama sudah tidak kuat. Saya yakin itu. Saya masih kuat sih. Tapi 2 anak saya itu nggak lahir dalam keadaan langsung besar seperti itu kan. 2 anak saya itu diciptakan dengan sebuah permulaan yang sangat kecil. Bahkan sampai mata jasmani saya nggak bisa lihat. Kalau saya bisa, misal kandungan istri saya itu transparan, saya nggak bisa lihat sebuah benih kecil yang sudah hidup, yang sudah jadi, yang sudah mulai berdetak. Saya nggak bisa lihat, kecil sekali. Tiba-tiba 9 bulan keluar 3 kilo. 2,7, 3 kilo, kurang lebih 3 kilo. Iya kan? Permulaan kecil, jangan remehkan permulaan kecil. Karena perkara besar seringkali dimulai dengan hal kecil. Dan saya percaya, sekalipun mungkin permulaan GMS Surabaya Timur kecil, tapi tidak berarti kita kecil selama-lamanya. Tidak berarti kita tetap dalam keadaan kecil selama-lamanya. Saya punya mimpi. Ada ribuan orang, bahkan puluhan ribu yang akan menjadi bagian di GMS Surabaya Timur. Gak ada yang amin. Gak ada yang amin, gak ada yang antusias, gak ada yang punya mimpi sama-sama dengan saya. Gak ada yang kasih tepuk tangan, ya gak apa-apa lah, biarkan mimpi ini buat saya saja. Permulaan yang kecil seringkali akan menjadi awal dari sebuah perbuatan atau perkara yang besar di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Yang pertama, setialah
untuk perkara kecil. Yang kedua, jangan berhenti sampai selesai, saudara. Diceritakan lebih lanjut di situ, Saul akhirnya 1 Samuel pasal 9 ayat 4 diceritakan seperti ini. Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim. Juga mereka berjalan melalui tanah Salisa. Tetapi apa? Tidak menemui keledai-keledai itu. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahalim. Tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Mereka berjalan lagi melalui tanah Benyamin. Tetapi tidak menemuinya. Ketika mereka sampai ke tanah Suf, berkatalah Saul kepada bujangnya yang bersama-sama dengan dia, "Mari kita pulang." Saul sudah hampir menyerah karena dia sudah coba cari ke tanah-tanah itu, ke tanah Sahalim, ke tanah Benyamin, ke tanah Suf, tidak ketemu keledainya. Ayo kita pulang aja ya. Sudah give up, sudah hampir give up, sudah hampir menyerah. Mari kita pulang, nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tetapi khawatir mengenai kita. Tetapi orang ini berkata kepadanya, "Tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat. Segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang apa? Perjalanan yang kita tempuh ini." Bersyukur ada orang, ada partner, ada teman Saul, ada rekan Saul yang berkata, "Don't give up, jangan berhenti, cari, kita belum selesaikan tugas nih, ayo kita kerjakan, kita cari sampai ketemu keledai ini. Di sini ada seorang nabi, ayo kita tanya, pokoknya kita harus ketemu sama keledai itu." Dan saya bersyukur Saul menuruti rekan ini. Dan dia menolak untuk berhenti. Saul tidak akan pernah mengalami perkara besar dalam kehidupannya, yaitu dia akan menjadi raja. Saul tidak bisa diurapi jadi raja kalau dia berhenti di tengah jalan. Kalau Saul berhenti dan memutuskan pulang ke rumahnya, dia tidak jadi diurapi jadi raja. Betul nggak? Saudara, perkara besar yang Tuhan tetapkan buat kita di depan kita baru bisa tergenapi ketika kita menolak untuk berhenti. Don't quit. Kita menolak untuk menyerah, berhenti di tengah jalan. Sesusah apapun tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita pribadi, dengar ini baik-baik. Don't quit. Jangan menyerah. Kalau saudara menyerah, saudara kehilangan perkara besar yang Tuhan sudah tetapkan. Jangan pernah menyerah. Tadi anak-anak, teman adik-adik kita di Next Gen, kakak-kakak bilang apa? Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. The best is yet to come. Jalan terus. Cari terus keledai saudara. Pasti saudara akan menemukannya. Amin. Setialah kepada perkara kecil. Jangan berhenti di tengah jalan. Dan dengar ini bebek. Kalau saudara bertemu dengan jalan buntu, setelah saudara berusaha mengerjakan banyak hal dengan kekuatan saudara, dan sampai satu titik saudara ketemu dengan jalan buntu, dengar ini bebek. Carilah Tuhan. Kalau saudara bertemu dengan jalan buntu, carilah Tuhan. Saul memutuskan datang ke hamba Tuhan. Dan dia bertemu dengan tuntunan. Dan bukan hanya tuntunan, dia menemukan destiny-nya. Tahukah saudara, dengar ini bebek. Jalan buntu ditambah Tuhan sama dengan panggilan hidup kita, destiny kita. Jalan buntu ditambah Tuhan sama dengan kita menemukan bagian terbaik dalam hidup kita. Banyak orang yang ketemu dengan panggilan hidupnya, destiny-nya,
Bukan di saat dia mengalami kenyamanan, tapi justru di saat dia mengalami jalan buntu dalam hidupnya. Lalu dia cari Tuhan sungguh-sungguh, dan dia ketemu sama Tuhan, dan dia ketemu panggilan hidupnya yang luar biasa. Amin. Amin. Bagaimana caranya mengalami perkara Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita? Setialah kepada perkara kecil. Jangan berhenti di tengah jalan. Cari Tuhan ketika saudara ketemu sama jalan buntu. Amin. Amin. Dan ada satu hal yang luar biasa yang saya mau tunjukkan buat hidup saudara. Dengan ini kita akan selesai sebentar lagi. 1 Samuel pasal 9 ayat 15 dan 16 berkata seperti ini. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul, demikian, besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh, garis bawahi kata menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu, karena teriakannya telah sampai kepadaku. Kita nggak salah baca nih. Tuhan ngomong sama Samuel. Sam tuh kayak ini, Sam-Sam itu ya salah. Samuel atau Muel, besok aku menyuruh kepadamu satu orang yang harus kamu urapi menjadi raja. Dari tadi ayat yang kita baca, pertanyaan saya, apakah Tuhan ngomong sama Saul bahwa dia akan jadi raja? Pertanyaan saya, apakah Tuhan hari itu pagi-pagi datang sama Saul dalam bentuk mimpi kek, dalam bentuk malaikat datang kek? Secara supranatural Tuhan berkata sama Saul, Saul, kamu akan jadi raja. Besok kamu harus pergi ke tempatnya Samuel dan kamu diurapi jadi raja. Enggak loh. Tuhan enggak ngomong apa-apa sama Saul. Yang Saul alami adalah keadaan yang sangat natural. Bahwa keledai papanya hilang dan dia disuruh cari keledai itu. Tapi di sisi lain, Samuel dapat firman Tuhan bahwa Tuhan suruh Saul untuk pergi ke Samuel. Perkara kecil yang kita lakukan dengan setia seringkali menjadi jalan yang Tuhan tetapkan untuk kita mengalami perkara besar. Maksud saya gini, perkara kecil yang kelihatannya natural itu bisa membawa kita kepada perkara besar yang supranatural. Wow, saya bergetar ketika saya berkata seperti ini. Saya mau ulang ini. Perkara kecil yang kita lakukan, perkara natural, perkara kecil yang kelihatannya natural, yang kelihatannya alami, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan setia, bisa membawa kita kepada perkara besar yang supranatural, yang bahkan pikiran dan hati kita tidak berani memimpikannya, yang bahkan kita tidak berani berekspektasi untuk perkara besar itu. Tapi Tuhan sudah siapkan buat kita, sama seperti Tuhan sudah siapkan Saul untuk menjadi raja. Tapi untuk Saul bisa mengalami perkara besar itu, Saul harus setia dengan perkara kecil. Dia cari keledai itu, dia berusaha penuhi kebutuhan, mencari keledai itu dengan setia sampai ketemu. Di ujungnya ada perkara besar. Saya mau berdoa untuk pemimpin-pemimpin CG yang ada. Saudara, kita semua diberi tanggung jawab untuk menggembalakan, untuk melakukan dengan setia.
berfungsi sebagai pemimpin yang gak ada, mungkin capek, mungkin melelahkan mengurusi anggota CG kita. Tapi dengar saya baik-baik, kalau kita kerjakan dengan setia hal-hal yang natural, memperhatikan anggota CG kita, mendoakan anggota CG kita. Kadang-kadang mungkin kita kirim ayat sama mereka, kadang-kadang mungkin kita datang dan hanya just say hello sama mereka. Tapi dengar saya baik-baik, kalau kita kerjakan itu dengan setia, GMS Surabaya Timur, Tuhan siapkan perkara besar. Kita belum ibadah onsite lagi di Marvel. Soon, cepat, dengan segera kita akan ibadah lagi. Tapi sebelum itu, saya mau berkata, dengar ini bebek. I have a dream. Saya punya mimpi. GMS Surabaya Timur, anggota CG kita, semua kita, saudara dan saya, di ulang tahun ke-11 ini, saya percaya sungguh-sungguh ada perkara besar yang supranatural yang Tuhan sediakan buat hidup kita. Kalau kita setia, kalau kita tidak menyerah, kalau kita cari Tuhan ketika kita ketemu sama jalan buntu, kita akan sampai dan menikmati perkara besar yang berasal dari Tuhan. Amin, amin. Mari bermimpi bersama dengan saya. Mari punya iman sama-sama dengan saya. Mari kita kerjakan dengan setia dan sungguh-sungguh apa yang sudah Tuhan tetapkan di depan kita. The best is yet to come. Amin. Mari kita berdoa, kita datang ke Tuhan. Tuhan, hari ini kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Dan kami tahu greater things are yet to come. Hal-hal yang besar Tuhan sudah sediakan buat kami. Kami pegang janji-Mu ini Tuhan. Kami percaya bahwa GMS Surabaya Timur tidak ditetapkan hanya sekedar ada. Tuhan menyediakan perkara besar buat kami semua. CG-CG kami akan berdampak. CG-CG kami akan menuai jiwa-jiwa orang-orang yang belum pernah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang-orang yang selama ini mungkin tidak pernah mengalami kasih Kristus, ketika mereka datang ke CG kami, mereka mengalami kasih Kristus. Orang-orang yang mungkin selama ini kehilangan jalan hidup, tidak punya masa depan, tapi mereka datang ke CG kami dan mereka mendapatkan kembali masa depan mereka. Tuhan, kami percaya perkara-perkara besar yang supranatural akan kami alami di GMS Surabaya Timur ini. Kami percaya sungguh-sungguh. Dan ulang tahun yang ke-11 ini akan jadi tonggak peringatan buat kami semua. Ketika kami melihat, ketika kami sudah mengalami perkara besar itu, kami melihat hari ini sebagai batu peringatan bahwa Tuhan sudah berbicara untuk kami semua. Kami melihat ribuan tangan-tangan yang terangkat di GMS Surabaya Timur ini. Kami melihatnya Tuhan. Roh Kudus, hamba-Mu berdoa sungguh-sungguh buat setiap umat-Mu di GMS Surabaya Timur ini, melihat dan merasakannya di dalam hati mereka. Mereka tahu dan tahu dan tahu dan tahu ada perkara besar yang Tuhan sudah tetapkan. Buat kami sadar, buat kami melihatnya. Dan ini yang terutama Tuhan, buat kami mengerjakannya dengan setia sampai kami mengalaminya, fulfillment, penggenapan janji-Mu itu buat semua kami. Terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk hari ini kami merayakan ulang tahun GMS Surabaya Timur yang ke-11. Kerjakan terus apa yang Tuhan mau. Kami mau setia. Kami tidak mau menyerah.
Dan kami akan terus mencari-Mu. Karena penyertaan-Mu itu penting buat kami. Penyertaan-Mu itu bagian yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kerjakan terus apa yang Tuhan mau. Hamba-Mu sudah selesai, tapi Tuhan belum selesai bekerja di tengah-tengah kami. Kerjakan terus apa yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan semua yang diberkati hari ini berkata, amin, 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 haleluya. Saudara, wow, siapa yang merasakan hadirat Tuhan dimanapun saudara berada? Saya merasakan di roh saya tahu betul Tuhan serius dengan kita. Amin, amin. Dan hari ini saudara, hadir di tengah-tengah kita gembala kita, Pastor Yusuf dan Pastor Caleb. Dan sebentar Pastor Yusuf akan menyampaikan pesan-pesannya buat kita, lalu Pastor Caleb juga akan menyampaikan pesan-pesan ulang tahun buat kita semua. Silakan Pastor Yusuf. Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat ulang tahun. Tidak terasa GMS Timur 11 tahun. Ya sudah. Terima kasih untuk dukungan dari saudara sekalian di CG maupun yang melayani. Dukungan selama ini tidak sia-sia. Meskipun mengalami pandemi COVID, kami dari Surabaya tetap mendukung, tetap untuk mendoakan, mengarahkan supaya GMS Surabaya Timur semakin maju, ya. Biar di ulang tahun ini kalian harus make a wish apa, ya. Tahun depan banyak jiwa-jiwa seperti Pastor Lukas bilang, ya, tidak ada istilah kecil tapi akan menjadi besar, ya. Karena pesan saya tetap semangat untuk mencari jiwa-jiwa. Siapkan dirimu, jangan batasi Tuhan, dan siapkan diri untuk segera Satelit Timur bisa mulai ibadah onsite. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Ya. Terima kasih juga untuk kesaksian Jeffrey, Anita dan Evi juga dari Netgen. Ya, sudah saatnya semua, ya, di Satelit Timur, tidak hanya Eagle Kid, Netgen maupun umum, ya, bangkit bersinar. Karena itu banyak berdoa, punya rencana besar atas GMS Timur. Ya, jangan pernah membatasi kuasa Tuhan yang luar biasa. Mari kita bersama-sama bergandeng tangan, melakukan perkara besar, siapkan diri untuk bulan-bulan depan, tuai besar, siap untuk dituai melalui GMS Surabaya Timur. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun yang ke-11 Gereja Mawar Sharon Surabaya Timur. Hari ini kita benar-benar bersyukur pada Tuhan bahwa 11 tahun itu bukan perjalanan yang singkat. 11 tahun adalah perjalanan yang besar. Saya ingin Anda tahu bahwa dampak dan keberadaan dari Gereja Mawar Sharon Surabaya Timur itu tidak hanya untuk jemaat Gereja Mawar Sharon Surabaya Timur, tapi saya ingin Anda menyadari bahwa Tuhan telah memakai Gereja Mawar Sharon Surabaya Timur setiap daripada Anda. Perjalanan kita sudah begitu panjang. Saya ingat mungkin dari, kalau saya ingat saya itu bahkan dari restoran Mutiara, terus ada lagi sampai Bonet, terus saya mengingat perjalanannya sampai ke Klampis, dan akhirnya juga perjalanannya sampai ke Marvel City. Tuhan telah memakai jemaat Gereja Mawar Sharon Timur bukan hanya jadi berkat bagi Surabaya Timur, tapi seluruh Gereja Mawar Sharon di Surabaya. Dan saya percaya juga bahkan seluruh Gereja Mawar Sharon di seluruh Indonesia. Anda hanya tidak sadar saja, tapi Tuhan telah memakai Anda untuk menjadi berkat dimanapun, di begitu banyak tempat. Dan dengan so many ways, dengan begitu banyak cara-cara yang Anda tidak sadar sebenarnya Anda telah menjadi berkat. Dan yang sangat-sangat menyentuh bagi saya adalah setelah kita telah melewati 2 tahun yang sangat-sangat sulit dan perubahan-perubahan yang begitu luar biasa. Tapi saya tetap melihat, dan hari ini saya melihat wajah-wajah Anda yang ada di Zoom, dan kita masih bisa bertemu juga di CBEC, walaupun tidak semuanya. Tapi Anda masih berada di sini, dan Anda masih juga mengasihi Tuhan, Anda masih setia melayani. Saya sangat bersyukur untuk Anda semuanya. Karena inilah bukti
bahwa Tuhan yang setia memimpin kita, Tuhan itu juga sedang bekerja dan malah belum berhenti bekerja di dalam hidup Anda, dalam hidup saya, dalam hidup Gereja Mawar Sharon Surabaya, dan secara spesifik dalam Gereja Mawar Sharon Surabaya Timur. Dan saya berdoa akan hal-hal ini supaya akan bertambah lama, bertambah banyak di dalam pengalaman Anda sebagai gereja bersama-sama. Ya, doa saya adalah dan iman saya ini akan makin lama makin terjadi, yaitu yang terjadi di Kisah Rasul pasal 2 ayat 44 sampai 47 dikatakan ini tentang gereja Tuhan, dan saya berdoa ini terjadi pada Anda dalam kapasitas dan intensitas yang jauh lebih tinggi. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Tentu hari ini sudah tidak mungkin kita melakukan itu, tapi satu nilai atau satu ciri khas yang sangat, saya percaya sangat kuat dan akan menonjol dan benar-benar kelihatan di dalam kehidupan berjemaat daripada Gereja Mawar Sharon Surabaya Timur adalah satu spirit saling menolong, satu spirit yang dengan sepenuh hati saling mengasihi, saling melayani, saling memperhatikan, akan sangat-sangat kental di dalam komunitas CG dan di dalam tubuh Kristus dalam Gereja Mawar Sharon Surabaya Timur. Dan juga di ayat 46 dikatakan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap hari di dalam bait Allah, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Saya percaya di hari-hari yang akan datang ini yang akan bertambah lama, bertambah kelihatan dan bertambah kuat dan bertambah intensitasnya, bertambah bertumbuh. Ada pemuritan yang di dalam kebenaran firman Tuhan yang makin lama makin strong, yang makin lama makin mencuat. Ada komunitas orang-orang percaya, bukan hanya datang beribadah bersama-sama, tapi ada satu home, ada spiritual home. Dan di dalam spiritual home itu ada pengalaman-pengalaman rohani, di mana banyak orang akan mengalami Tuhan. Dan mereka bukan hanya mengalami Tuhan secara natural, ada gelak tawa, ada fellowship, tapi juga banyak orang akan mengalami Tuhan, kesaksian kemenangan iman yang supernatural. Dan akhirnya di ayat 47 dikatakan, dan mereka disukai semua orang. Artinya apa? Ada perubahan hidup yang luar biasa dalam setiap jemaat dan setiap orang-orang yang datang dan lewat dan keluar dan masuk dari Gereja Mawar Sharon Surabaya Timur. Ada kesaksian perubahan hidup yang luar biasa. Dan hidup setiap jemaat dan hidup Anda yang melayani dan berjemaat di Gereja Mawar Sharon Surabaya Timur akan menjadi teladan. Hidup yang penuh menjadi teladan, menjadi inspirasi dan sangat-sangat berdampak. Dan pada akhirnya saya percaya Tuhan akan lakukan ini. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bukan hanya bertambah visitornya, tapi orang-orang yang diselamatkan akan bertambah lama bertambah, dan mereka juga akan dimuridkan, dan mereka akan memuridkan, dan generasi-generasi akan mengalami kebangunan rohani yang baru yang ada di depan. Saya percaya generasi Anda, generasi saya, kebangunan rohani yang terjadi di Gereja Mawar Sharon Surabaya Timur belum selesai, tapi masih akan lebih luar biasa ke depan. Saya percaya rencana Tuhan bagi Gereja Mawar Sharon Surabaya tidak akan lengkap tanpa apa yang Tuhan ingin lakukan di tengah-tengah Gereja Mawar Sharon Surabaya Timur. Dan saya sangat percaya Tuhan pasti akan menggenapi setiap hal luar biasa yang telah Dia siapkan bagi Anda. The best is yet to come. Oleh karena itu, hari ini saya ingin berdoa bahwa Anda akan lebih dikenal bukan karena tempat Anda beribadah pada hari Minggu, tapi Anda akan sangat dikenal orang oleh karena Kristus hidup dan bekerja dalam hidup Anda. Anda juga akan menjadi terkenal oleh karena firman Tuhan yang mengalir dalam hidup Anda, yang membentuk Anda. Dan dari kehidupan Anda, firman itu menjadi berkat bagi banyak orang. Jauh lebih terkenal daripada siapa yang khotbah pada hari Minggu di gereja Anda. Anda juga akan menjadi terkenal. Dan banyak orang akan mulai mengenal Anda karena mereka dapat melihat rencana Tuhan yang begitu membawa berkat bagi kehidupan mereka. Jauh lebih terkenal daripada nama besar gereja tempat Anda beribadah.
Mengapa doa saya seperti itu? Karena saya tahu persis Tuhan ingin, sangat rindu untuk Dia dimuliakan dalam kehidupan Anda. Dan juga dalam kehidupan Anda, Dia ingin memakai Anda untuk menjadi terang dan menjadi garam dunia. So God bless you, Gereja Mawar Sharon Surabaya Timur, setiap jemaat dan setiap leaders, dan setiap sahabat-sahabat, family in Christ. We love you very much. Dan we really believe bahwa the best is yet to come. God bless you semuanya. Happy birthday, Timur. Happy birthday, GMS Timur. Happy birthday, GMS Timur. We love you. Mari semuanya kita bisa nyanyi bersama-sama. Katakan happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Boleh semuanya kita sama-sama ngomong ya. Happy birthday to you. Sungguh senang sekali kita bisa menjadi bagian dari ulang tahun GMS Surabaya Timur yang ke-11. Nggak ada rasanya kalau kita ulang tahun nggak tiup lilin nih. Nah, berhubung kita lewat Zoom online, jadi lilinnya juga online. virtual, tapi tidak bisa mengurangi esensinya ya, tetap aroma-aromanya ya, masih Tapi ada. gini loh, meskipun lewat virtual, bayangin aja aroma kwetarnya juga ada. Iya, jadi pengen niup gitu, ngambil itu ya. Betul ya, Wah. dipotong yang terbesar itu buat kita. Oke, kita akan nanti memberikan kode. Oke, siap-siap yang di Siap-siap. rumah sudah siap ya untuk siap? tiup lilin virtual. Tapi tiupnya harus beneran ya. Hitungan ketiga kita akan tiup sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Wah. Sekali lagi ya, kita ucapkan selamat ulang tahun untuk GMS Surabaya Timur yang ke-11. Oke, coba tidak lengkap langkahnya, tidak lengkap rasanya ya, sampai saya itu keblebet-blebet. Nah, tentunya kalau kita ulang tahun tentunya ada doa-doa yang terbaik. Doa yang terbaik kami untuk mohon GMS Surabaya benar Timur. sekali, kami mohon untuk dengan hormat, waktu dan tempatnya untuk Pastor Caleb dipersilahkan untuk mendoakan GMS Surabaya Surabaya Timur. Bagaimana jika saya meminta Anda juga untuk ambil 10 detik ini untuk make a wish. Make a wish untuk Gereja Mawar Sharon Surabaya Timur. Dan saya percaya bahwa yang make a wish ini bukan orang-orang sembarangan, tapi firman Tuhan berkata 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, apa yang mereka doakan, apa yang mereka minta, Tuhan akan menjawab. Let's make a wish together. 10 detik minta Tuhan. Tuhan, for what is to come, Gereja Mawar Sharon Surabaya Timur. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa kami ada di tempat ini, kami dapat merayakan ulang tahun ke-11, perjalanan 11 tahun ini. Bukan karena pekerjaan manusia, bukan karena prestasi organisasi, bukan karena kehebatan pemimpin, tapi karena Engkau yang menentukan kami, Engkau yang memimpin kami, Engkau yang menggembalakan kami. Tapi juga kami ingin melihat dengan iman hari ini, jika Engkau telah dengan setia membawa kami sampai tempat ini hari ini, Engkau juga adalah Tuhan yang setia, yang akan memimpin kami untuk sampai kepada setiap rencana-Mu. Dan kami berkata Tuhan, dan kami bersyukur di tempat ini, bahwa kami menyembah dan kami melayani dan kami digembalakan oleh Tuhan Allah yang luar biasa, pencipta alam semesta yang hidup dan mempunyai rencana yang terbaik dan mempunyai rencana untuk gereja ini, untuk kami yang ada di tempat ini, Gereja Mawar Sharon Surabaya Timur, untuk benar-benar mengalami Engkau,
Oleh karena itu kuucapkan berkat di dalam nama Tuhan kepada setiap pemimpin, setiap dari gembala, Pastor Lukas, Gereja Mawar Sharon Surabaya Timur, kepada setiap team leaders, kepada TL dan kepada setiap coach, dan kepada setiap CGL, dan kepada setiap sponsor, setiap volunteer, setiap ministry head, setiap ministry subhead, setiap jemaatmu Tuhan, beserta dengan keluarga, istri, suami, anak-anak, di dalam semua hal yang mereka lakukan, di dalam semua hal yang mereka taati untuk lakukan di dalam namamu, kami percaya, kami ucapkan berkat dan kami ucapkan penggenapan janjimu bahwa mereka akan lebih daripada pemenang di dalam setiap kesaksian mereka tentang apa yang kau lakukan di tengah-tengah mereka Tuhan. Semuanya di hari yang akan datang akan lebih dan lebih dan lebih lagi memuliakan namamu. Dan kami percaya dari gereja ini bukan hanya ada anak-anak Tuhan yang sehat dan penuh dengan semangat dan penuh dengan api Roh Kudus, tapi lahir pemimpin-pemimpin yang luar biasa, lahir orang-orang yang hidupnya membawa dampak yang luar biasa. Dan saat ini pun di tengah-tengah kehidupan dari setiap jemaatmu di Gereja Mawar Sharon Surabaya Timur, engkau akan multiplikasikan, lipat gandakan dampak kehidupan mereka dalam setiap hal yang mereka minta untuk kemuliaan namamu. Engkau akan menjawab dan engkau akan menjawab lebih daripada yang dapat kami bayangkan nanti. Terima kasih Tuhan. Biarlah di tahun yang akan datang, the best is yet to come, adalah the best of the truth of God yang ada dalam hidup kami. The best of the power of God yang mengerjakan pekerjaan kasih yang luar biasa. The best of experiencing Jesus, sehingga kami mengalami Engkau Tuhan, bukan hanya secara natural, tapi mengalami dengan supernatural. And the best is yet to come adalah the best daripada pembentukan-Mu dalam hidup kami. Kami ingin menjadi seperti Kristus, dan kami ingin memberitakan Kristus, dan kami percaya bahwa kami diutus untuk memenangkan dunia ini, dan bersinar terang di dalamnya. Terima kasih Tuhan, untuk 1 tahun, 11 tahun yang telah lewat. Kami juga hari ini bersyukur untuk 1 tahun yang akan datang ini. Karena kami tahu Engkau segera akan melakukan hal-hal yang luar biasa di antara kami. Di dalam nama Yesus, semua jemaat yang percaya berkata, amin. Happy birthday, Gereja Mawar Sharon Surabaya. Nggak kerasa ini, kita sudah sampai di hampir sampai di LHO. Oke, seperti yang kita tadi sempat sampaikan, sebelum menutup acara ini, kita akan mengumumkan giveaway ya untuk best performance. Nah, Oke. Tunggu, jangan leave dulu dari Zoom karena siapa tahu namanya yang muncul. Mungkin nama Nana. Nah, ada di sini ada. Nah, ini dia sedang angkat tangan ini, nggak sabar ini. Oke, nggak pakai lama-lama lagi. Ya. Kita akan umumkan siapa pemenang giveaway kedua. Tunggu, saya mau lihat videonya on dulu semuanya. Kalau nggak on nggak diumumkan. Ini agak galak. Kalau nggak on nggak diumumkan. Buat kita aja nanti hadiahnya. Luar biasa. Ini sekitar 8.900 yang main. Yang on kamera ini 8.900. Iya. Luar biasa ya. Sudah semua oke. Siap-siap. Siapa kira-kira yang menang? Jeng. Jeng. 2, 1. Selamat untuk Ibu Rachel. Nggak kompak dari tadi. Rachel dalam kurung Mama Kak Ani. Yeay. Nah, ini sering dipakai buat Zoom waktu sekolah online ini tampaknya nih. Coba di spotlight. Spotlight yuk. Oke, sudah. Oke, ya. Selamat ya. untuk. Wah. Halo Ibu Rachel. Backgroundnya itu ya. Backgroundnya smile. Semangat ya. Oke. Sebelum menutup acara seperti biasa, nggak afdol kalau dalam setiap acara nggak ada yang namanya foto. Nah, berhubung ini ada 8.900-an orangnya. Iya. Cukup banyak. Mungkin sambil nunggu kita cuap-cuap betulin rambutnya, ya. Alisnya yang agak naik diturunkan dikit, lipstikan. Biar cakep. Oke. Kita slide pertama dalam hitungan 3, 2, 1. Senyum.
Oke, sekarang slide kedua. Slide kedua ya, siap ya dalam Siap. 3, 2, 1. Sudah. Thank you. Untuk tadi pemenang game ada Isel dan untuk best perform ada Ibu Rachel. DM alamat di salah satu host atau co-host di Zoom. Ya, siap. DM nama, alamat, nomor WhatsApp. Karena hadiahnya akan dikirim lewat udara nanti. Besok akan kami kirimkan ke rumah Bapak Ibu Saudara. Oke. Tak terasa kita sampai di penghujung acara. Bener di penghujung ini. Sangat di penghujung, sudah nggak ada giveaway lagi. Pengen rasanya memberikan giveaway tapi ya apa ya. Ya. Tapi ini justru yang di penghujung ini yang kliknya ya. Oke, kami persilahkan mohon waktu dan tepat untuk Pastor Yusuf memimpin dalam doa berkat. Ya, mari kita berdoa. Mengucap syukur untuk ulang tahun yang ke-11 ini kami berayakan. Dan selalu ingat akan kebaikan-Mu. Kami selalu mengucap syukur. Berkati setiap jemaat-Mu, para pelayan-pelayan-Mu. Berikan kesehatan, kekuatan, berkati rumah tangga keluarga mereka, pekerjaan mereka, masa depan mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan pada saat ini, terimalah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus, yang selalu menyertai memimpin kehidupan berkat jasmani, berkat rohani yang berlimpah mulai saat ini, sampai Maranatha. Kami sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu boleh unmute dan kita saling menyapa satu dengan yang lain. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk GMS Surabaya Timur yang ke-11. Sampai jumpa lagi di ulang tahun GMS Surabaya Timur yang ke-12. Berarti tahun depan nih pasti start lagi. Oke, Bapak Ibu jangan lupa untuk tetap protokol kesehatan, dijaga dimanapun berada. Tak lupa juga jangan lupa untuk mengikuti ibadah online setiap hari Minggu. Mulai dari yang umum, kids sampai next gen ada semua. Dan Selasa depan CG di Zoom masing-masing. Jangan lupa untuk bergabung juga. Dan lebih jangan seru pasti ya kalau CG ya. Oh ya jelas. Jangan lupa makan makanan sehat. Makan makanan sehat? Kayaknya lapar langsung. Iya, langsung lapar ya. Oke, menikmati udara yang sejuk. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu besar selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya.
Shalom semuanya, Tuhan Yesus memberkati.